Alhamdulillah baik. Nah, sekarang Ustadz Gimana Bilal lagi ada kabarnya? di mana nih? Kapadokia, Kapadokia. Kapadokia. Jadi Ustadz Bilal ini luar biasa ya. Setiap hari venue-nya tempatnya beda. Zul setia dengan Muamalah Talk Show. Background-nya. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara saya agak bindeng karena alerginya lagi kumat nih. Jadi, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Ini nampaknya kalau misalnya aku lihat ininya nama-namanya ini ada yang baru ya. Buat kakak-kakak yang baru, ahlan wa sahlan. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Rohadatul Aisyah Putri yang alhamdulillah nih udah di malam 15 ini udah Ramadan ke-15 ini sama-sama nemenin teman-teman semua dalam mencari ilmu gitu ya, bersama dengan guru kita Ustadz Zulfahmi Musa dan Ustadz Bilal Al-Maghribi. Oke. Karena di sini mungkin ada yang baru dan teman-teman juga mungkin ada yang nggak ikut terkait kajian kemarin, maka insya Allah Salma akan review sedikit terkait materi yang kemarin kita bahas. Kita ngebahas 2 materi, yaitu terkait dengan akad wakalah dan akad rahan, di mana akad wakalah dan akad rahan ini adalah sama-sama masuk ke dalam akad tabaru atau akad tolong-menolong. Apa sih sebetulnya akad wakalah itu? Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa atau kita sebut dengan muwakil kepada pihak penerima kuasa wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Wakalah bil ujroh adalah pemberian kuasa dari pihak memberi kuasa muwakil kepada pihak penerima kuasa wakil untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dan imbalannya berupa ujroh. Sama izin sekitar 30 detik ya teman-teman. Aku sebentar ya. Oke. Mohon maaf ya. Nah, tadi kita bahas terkait pengertian wakalah, kemudian ada beberapa landasan terkait wakalah. Cuman sama sebutin aja 2 ayat yang menggambarkan landasan dari wakalah. Pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 283, di mana bunyi suratnya adalah, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian ada juga salah satu hadis, itu adalah Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mengawinkan kabul perkawinan Nabi dengan Maimunah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Jadi Rasul itu mewakilkan gitu ya, mewakilkan untuk proses akadnya ketika meminang Sayyidatin Maimunah radhiyallahu anhu. Kemudian ada rukun wakalah, itu ada akidain, ada muakalfi, kemudian ada sigot atau ijab kabul, di mana akidain adalah wakil adalah pihak yang memberikan kuasa, dan wakil ini terhadap subjeknya, wakil adalah pihak yang menerima kuasa. Nah, muwakil fihi itu adalah objek yang diwakalahkan. Gitu. Apakah si ketentuan terkait sigot dan dari wakalah, dari akad wakalah bil ujroh? Pertama, akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti para pihak. Kedua, akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan tindakan, serta secara elektronik. Jadi bisa nih yang namanya sigot ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kedua, ketentuan terkait wakil dan muwakil. Muwakil dan wakil boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang. Apa sih yang dipersamakan dengan orang? Nah, itu adalah lembaga, dan salah satu lembaga keuangan syariah yang akad dasarnya ada wakalah adalah peer-to-peer lending syariah, kalau teman-teman tahu. Kedua adalah muwakil dan wakil wajib cakap hukum. Ketiga, muwakil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan
puasa, baik bersifat asliyah maupun niyabiyah. Kemudian yang keempat, muwakil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujrah. Kelima, wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Jadi kalau misalnya memang nggak sanggup, ya bilang gitu ya. Ketentuan terkait objek wakalah. Nah, hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakilkan. Maka harus jelas nih, apakah halal atau tidak, gitu ya. Yang kedua, harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas. Ketiga, harus dapat dilaksanakan oleh wakil, boleh dibatasi jangka waktunya, wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak yang lain atas seizin dari pihak yang memberikan kuasa. Keenam, wakil tidak wajib menanggung resiko atas kerugian, kecuali memang itu berdasarkan kelalaian dari yang menjalankan wakil tersebut, yaitu al-tadi, al-taksyir, atau mukhalafat asyur. Terus adapun ujroh, teman-teman, ujroh dari wakalah itu kan ada dua tuh, ada wakalah dan ujroh. Nah itu ujroh sendiri boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah. Dan kuantitasnya atau kualitas Fresh ya tapi lah ya. Jaringannya sama kayaknya nih. Iya, iya. Mungkin kita langsung kali bisa di take over. Di take over aja saja langsung Iya, pembahasan aja. close dia. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung masuki materi aja. Ya, jadi bahasan pada malam hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang musyarakah mutanakisah dan musyarakah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah ini adalah akad pengembangan dari akad musyarakah yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi mungkin kita flashback dulu sedikit tentang akad musyarakah. Jadi beberapa malam yang lalu kita pelajari akad musyarakah itu adalah akad kerjasama, akad kemitraan antara beberapa pihak seperti itu yang mengumpulkan dananya, ya sama-sama mengumpulkan dana, kemudian mereka juga sama-sama turut serta dalam aktivitas pengelolaan bisnis tersebut atau proyek tersebut. Jadi sama-sama punya andil modal, dan bekerja juga sama-sama seperti itu di proyek atau apapun itu, kepemilikan barang juga bisa. Nah, musyarakah mutanakisah ini adalah perkembangan dari akad musyarakah dasar tersebut. Oke, kita pelajari sama-sama definisinya. Musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang ya atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Nah, jadi misalnya Ana, Ustadz Zul, sama Salma, kita di awal bersyirkah, ya, melakukan akad musyarakah untuk mendirikan suatu coffee shop misalnya, ataupun toko yang menjual barang-barang tertentu. Kita patungan usaha misalnya dengan modal yang sama, masing-masing 33 juta, sekian, yang totalnya 100 juta. Jadi untuk mendirikan suatu coffee shop, kita patungan usaha dengan total modal 100 juta, masing-masing dengan modal sekitar 33 juta sekian gitu.
Nah, musyarakah mutanakisah ini adalah musyarakah yang kemudian porsi salah satu pihak atau beberapa pihak itu berkurang, ya karena pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Ya misalnya tadi Ana punya 33% saham, Salma di situ punya 33% saham, Ustadz Zul punya 33% saham di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, Ustadz Zul beli tuh sahamnya Ana secara bertahap, sahamnya Salma juga secara bertahap, yang mana target akhirnya nanti seluruh coffee shop ini sudah jadi miliknya Ustadz Zul seperti itu. Nah, ini akad musyarakah mutanakisah ini digunakan adalah diantaranya untuk pemilikan rumah, ya KPR atau PPR, kredit pembiayaan rumah atau ya kredit pemilikan rumah atau pembiayaan pemilikan rumah seperti itu. Itu hanya istilah saja antara kredit dan pembiayaan. Oke, kita lanjutkan dulu. Landasannya masih sama seperti musyarakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, jadi syirkah, ya adanya kerjasama atau kemitraan itu sudah diikrarkan. Ya Al-Quran sudah menjustifikasi hal tersebut. Hanya saja diingatkan dengan ayat ini bahwasanya kebanyakan orang yang berserikat itu menzolimi. Ada saja pihak yang menzolimi pihak lainnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan itu sedikit. Oke. Kemudian landasan lainnya, ya kita kutipkan dari qaul Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya dalam kitab Al-Mughni. Wa in ishtara ahadul asyarikaini hissata syarikihi minhu jaza li'annahu yashtari milka ghairihi. Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra atau syarik itu membeli porsi bagian atau hissah dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain. Ya, jadi sama saja seperti saham seperti itu. Hissah ini porsi, ya lebih mudahnya mungkin kita pahami seperti saham. Ya, jadi tadi tatkala awalnya Ana, Ustadz Zul dan Salma punya porsi saham yang sama terhadap coffee shop tersebut, namun Ustadz Zul membeli beberapa persen porsi saham Ana sampai akhirnya habis. Demikian juga saham yang dimiliki Salma seperti itu. Nah, ini landasan dari fuqaha gitu, ahli fikih klasik Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian kita kutipkan juga dari Fatwa DSN MUI nomor 73 ya, tentang musyarakah mutanakisah. Nah, ketentuan akad. Jadi akad musyarakah mutanakisah ini terdiri dari akad musyarakah atau syirkah ya terlebih dahulu, dan disertai dengan wa'ad bil bai', ya wa'ad bil bai' atau jual beli. Jadi disertai dengan janji jual beli. Berlaku hukum sebagaimana dalam fatwa DSN nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah. Ya, jadi tetap mengacu kepada ketentuan asalnya syirkah atau musyarakah itu, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban diantaranya memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi sama seperti musyarakah tadi, kedua belah pihak perlu memberikan modal dan juga kerja gitu. Karena ini nature-nya musyarakah itu seperti itu, sama-sama kontribusi modal dan sama-sama kontribusi kerja. Kemudian memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, jadi sama tetap ditentukan nisbahnya sebagaimana musyarakah biasa. Kemudian menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Nah, ini juga sama.
Kemudian pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh hissahnya. Nah, ini khususnya kalau pengen memiliki rumah misalnya lewat perbankan, pihak pertamanya kita misalkan ya perbankan seperti itu yang mempunyai hissah atau saham porsi lebih besar. Nah, tapi secara bertahap. Jadi misalnya selama 10 tahun tiap bulannya dicicil berapa seperti itu. Membeli hissah atau saham daripada bank. Jadi saham yang dimiliki bank itu dibeli oleh nasabah secara bertahap seperti itu. Dan pihak kedua wajib membelinya. Nah, jadi pihak bank berjanji untuk menjual dan pihak kedua nasabah, ya kalau kita misalkan bank dan nasabah itu wajib membelinya, nasabah wajib membelinya. Kemudian jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ya di atas, jual beli ini dilaksanakan sesuai kesepakatan seperti itu. Ya, dilaksanakan sesuai kesepakatan. Jadi misalnya disepakati syirkahnya selama 10 tahun. Nah, bisa saja setahun pertama misalnya belum ada pembelian, ya bisa saja seperti itu. Atau 3 bulan pertama belum ada pembelian, bisa saja sesuai kesepakatan gitu, nggak harus setiap bulan pembelian hissahnya. Jadi kembalikan kepada kesepakatan para pihak yang bersyirkah itu. Lalu setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hissah pihak pertama beralih kepada pihak kedua. Ya, otomatis itu kalau hissahnya bank udah habis, ya seluruh aset itu udah jadi miliknya si nasabah seperti itu. Oke. Selanjutnya ketentuan khusus ya terkait akad musyarakah mutanakisah. Aset dapat diijarohkan. Ya, ijaroh udah kita bahas sebelumnya, itu sewa kepada syarik atau ke pihak lain. Nah, jadi bisa saja syarik itu menyewakan kepada syarik yang lain atau bahkan pihak lain sama sekali. Ya, misalnya bank bersyirkah dengan nasabah. Nah, bisa saja bank ini menyewakan hissahnya tadi, porsi sahamnya tadi kepada nasabah gitu, yang mana nasabah ini padahal syariknya juga gitu, atau disewakan kepada pihak ketiga sekalian. Jadi mereka cuma bersyirkah untuk punya aset tersebut, misalnya tanah ataupun gedung misalnya ataupun mobil, tapi mobilnya sekalian disewakan aja buat dipakai orang lain seperti itu. Nanti bagi hasilnya dibagi antara para pihak itu misalnya. Nah, selanjutnya apabila aset menjadi objek ijaroh, ya objek sewa tadi, maka syarik dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh yang disepakati. Nah, jadi disepakati juga ujrohnya seperti itu antara para pihak. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari ujroh tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai dengan kesepakatan para syarik. Nah, jadi bisa diubah seperti itu. Kalau awalnya porsi hissahnya masih sama, misalnya 50%, 50%, bagi hasilnya juga sama misalnya. Ketika sahamnya hissahnya dari bank sudah berkurang misalnya, jadi dikecilin sewanya. Tapi ini kita sampaikan lagi bahwa tidak wajib diijarohkan. Ya, tidak wajib diijarohkan. Objek musyarakah tadi yang patungan itu nggak wajib disewakan ke syariknya. Bisa aja nggak disewakan gitu. Kadar porsi kepemilikan aset pihak pertama yang berkurang akibat pembayaran oleh pihak kedua harus jelas dan disepakati. Nah, harus diperjelas gitu. Cicilan pembeliannya pengen berapa kali per cicilan itu berapa misalnya. Kemudian biaya perolehan aset menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Seperti itu. Nah, ini skema singkat untuk musyarakah mutanakisah. Ya, sebelum kita jelaskan skemanya,
tadi Anda ingat belum menjelaskan secara bahasa ya. Musyarakah mutanakisoh. Ya, musyarakah itu persyarikatan, kemitraan atau ya patungan modal usaha seperti itu. Mutanakisoh, ya mutanakisoh itu berkurang. Ya, berkurang. Makanya didefinisikan tadi musyarakah ya yang porsi salah satu pihak atau beberapa pihak itu berkurang secara bertahap. Nah, ini teman-teman minimal setiap topik yang kita pelajari itu paham definisinya, karena yang utama kita keluarin di kuis itu ya tentu definisinya gitu, biar teman-teman minimal kita pengen paham apa sih gitu yang namanya musyarakah mutanakisoh itu apa. Bedanya nanti sama yang akan dijelaskan Ustadz Zul, musyarakah muntahiyah bitamlik itu apa, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekaligus untuk persiapan kuis yang beberapa hari lagi akan kita lakukan, ya minimal teman-teman fokus pada definisi dari setiap topik yang kita pelajari, teman-teman pahami seperti itu. Oke, ini ada dua orang syarik, misalnya dua pihak, ada pihak bank dan pihak nasabah. Jadi kedua belah pihak ini melakukan akad musyarakah mutanakisoh. Ya, dua pihak ini melakukan akad musyarakah mutanakisoh. Misalnya PPR, ya pembiayaan pemilikan rumah. Jadi syarik nasabah ini pengen memiliki rumah misalnya yang harganya 150 juta lah, anggap 150 juta. Nah, jadi sama-sama melakukan akad musyarakah mutanakisoh. Jadi misalnya si syarik cuma punya uang 5 juta seperti itu, 5 juta. Sedangkan tadi harga rumah itu sebenarnya dari suppliernya itu 150 juta. Nah, kemudian bank mengeluarkan dana sebesar 145 juta. Jadi si syarik punya modal 5 juta, sedangkan si bank punya modal 145 juta. Mereka melakukan akad musyarakah mutanakisoh. Mereka bersyirkah dulu untuk membeli objek yang diinginkan nasabah, yaitu berupa rumah ini. Nanti sekalian ada wa'ad juga untuk jual belinya seperti itu, untuk jual beli yang kemudian disepakati, entah itu dibayarnya nanti per bulan ataupun per berapa bulan misalnya. Nah, jadi kemudian objek akad dimiliki bersama, ya. Tadi yang satu 5 juta, yang satu 145 juta. Nah, ini kita sebutkan opsional. Jadi bank sebagai pihak yang memiliki mayoritas aset rumah ini, ya kalau dibagi-bagi misalnya 4 yang punya 5 juta ini paling misalnya syarik ini sebenarnya cuma berhak atas satu kamar doang misalnya. Nah, ruang tamu dan dapur dan lain-lain itu haknya si bank gitu. Maka dia berhak menyewakan manfaat ya dengan akad ijarah. Tapi di sini kita sebut opsional. Jadi tidak harus bank itu menyewakan asetnya tadi yang bersama dengan nasabah. Kemudian ini juga opsional, kalau disewakan berarti membayar ujroh. Nah, membayar ujroh si syarik nasabahnya. Nah, intinya ini yang nomor 3, pengalihan kepemilikan objek baik dengan jual beli atau hibah secara bertahap. Ya, umumnya beli sih, jual beli. Jadi kalau nggak disewakan, ya udah namanya jual beli, ya bank berhak dong nge-up harga gitu. Kalau tadi porsinya bank keluar dana 145 juta, ya bank berhak dong jual dengan harga misalnya 160 juta. 160 juta misalnya selama 3 tahun. Ya udah dicicil dah tuh. Per bulannya berapa ditentukan untuk nasabah membeli hissoh dari bank tadi. Nah, itu yang disebut musyarakah mutanakisoh. Jadi bertahap berkurangnya porsi kepemilikan bank, dicicil bulanan oleh nasabah seperti itu, atau sesuai waktu yang disepakati. Nah, itu
Ya, demikian presentasi Ana tentang akad musyarakah mutanakisah. Ana kembalikan ke Salma. Oke, baik. Apa ya teman-teman, sebelumnya tadi sempat keputus kayaknya jaringannya. Oke, jazakallah khair Ustadz Bila atas penjelasannya terkait musyarakah mutanakisah. Itu salah satu aplikasinya ketika salah satu aplikasinya adalah untuk pembiayaan rumah ya. Kalau misalnya tadi Ustadz Bila udah menjelaskan terkait MMQ, sekarang Ustadz Zulfahmi akan menjelaskan tentang musyarakah mutahiyah bitamlik. Tafadhal Ustadz Zul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Bilal atas penjelasan terkait dengan akad musyarakah mutanaqisah. Jadi sedikit mengulas kembali yang perlu teman-teman catat bahwa akad musyarakah mutanaqisah itu adalah pengembangan. Tadi Ustaz Bilal sudah bilang bahwa akad musyarakah mutanaqisah itu pengembangan dari akad musyarakah biasa. Jadi kalau musyarakah biasa itu para syarik atau yang bermitra, yang kerjasama itu menyertakan dananya untuk satu proyek atau usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Kemudian mereka berbagi hasil dan berbagi rugi terhadap pendapatan usaha yang dijalankan secara bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nisbah itu prosentase untuk membagi keuntungan, itu nisbah. Nah, di dalam akad musyarakah biasa itu nggak ada tujuan untuk salah satu pihak membeli porsi kepemilikan pihak yang lain. Jadi memang ketika menggunakan akad musyarakah, ya mereka dari mulai awal kerjasama itu bersyirkah sampai akhir syirkah porsinya tetap, nisbahnya tetap gitu. Terus ketika menghasilkan mereka bagi sesuai dengan nisbah gitu. Sampai masa syirkahnya itu habis selesai. Nah, kalau di akad musyarakah mutanaqisah memang di awal mereka sudah sepakat bahwa nanti salah satu pihak itu akan membeli porsi hissah si pihak yang lain gitu. Jadi pembeliannya itu secara bertahap. Makanya namanya musyarakah mutanaqisah, di mana akad kerjasama ini secara bertahap dilakukan pembelian syirkah oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi memang ada niat dari awal sudah disepakati nanti porsi kepemilikan salah satu pihak itu akan dibeli. Mereka saling bermuahadah, saling berjanji. Yang satu berjanji akan menjual dan yang satu berjanji untuk membeli. Nah, kalau contoh tadi di lembaga perbankan syariah, misalnya untuk kepemilikan rumah, nasabah memberikan kontribusi modal berapa, kemudian bank nanti memberikan kontribusi modal berapa, sehingga nanti mereka bersama-sama akan membeli satu rumah dari developer. Kan misalnya harga rumah itu gampangnya 100 juta lah misalnya, buat contoh saja 100 juta. Kemudian nasabah punya dana 20 juta. Bank itu ngeluarin berarti 80 juta. Berarti kan modalnya itu 80-20. Sehingga jadilah beli rumah satu. Nah, kemudian karena mereka ini sifatnya kerjasama, di awal sudah berjanji bahwa bank ini akan menjual nanti porsinya kepada nasabah sampai akhir, gitu, sampai habis masanya. Karena bahasanya mutanaqisah, berarti berkurang secara bertahap. Nakis, berkurang. Nah, si nasabah juga dari awal sudah berjanji bahwa nanti porsinya si bank akan saya beli secara bertahap. Nah, itu. Jadi
akad syirkah, diawali dengan akad syirkah, kemudian dilanjutkan dengan pembelian hisoh secara bertahap. Hisoh itu apa? Hisoh itu adalah unit-unit terkecil dalam akad, dalam satu aset yang tidak bisa dibagi, undivided thing. Jadi rumah itu kan nggak mungkin kalau kita bersyirkah kemudian kita bagi-bagi, ente pintunya, aneh gentengnya, terus dibagi-bagi seperti itu nggak bisa. Rumah itu satu, namanya barang musya, barang yang secara gelondongan yang nggak mungkin dibagi-bagi secara pretelan. Termasuk juga misalnya motor. Anda patungan sama Ustadz Bilal untuk beli motor, kan nggak mungkin kita bagi-bagi ente setirnya, Anda spionnya, terus yang ban depan ente, ban belakang aneh, kan nggak mungkin. Makanya perlu dilakukan tajziatul hisoh, jadi pembagian unit-unit, bahasanya gampangnya saham, kayak dibuat saham. Oh ya udah, dalam satu rumah ini yang asetnya jumlahnya 100 juta, kita sahamisasi saja, kita buat berapa saham nih. Kan misalnya dari 100 juta, kalau dibagi 100 unit, maka setiap sahamnya itu kan menjadi 1 juta harganya, gitu kan. Jadi kalau 100 juta dibagi 100 kan jadi 1 juta ya, saya bilang ya. 1 juta. Jadi disepakati harga satu saham itu 1 juta. Maka nanti ketika penjualan, bank itu boleh menjual dengan harga dasar 1 juta atau dengan keuntungan. Misalnya disepakati, ya udah, ketika saya jual harga saham itu, harga dasarnya kan 1 juta per unit gitu. Maka saya jual jadi 1.100.000. 100 itu sebagai keuntungan bank. Maka dari tadi yang contoh 80-20, bank punya 80 unit saham atau hisoh bahasanya. Kemudian nasabah punya 20 unit hisoh. Nah, nanti tuh nasabah akan membeli secara bertahap satu hisohnya bank sampai habis hisohnya bank, beralih semua kepemilikan ke nasabah. Nah, itu namanya mutanah hisoh secara bertahap. Prakteknya adalah tadi rumah itu sudah dimiliki bersama antara nasabah sama bank, kan aset ini boleh diijarohkan karena nggak mungkin aset ini tuh didiamkan saja. Bukan nggak mungkin, tetapi mubazir kalau aset ini dimiliki bersama tetapi tidak diproduktifkan, tidak diusahakan. Maka bahasa fatwa boleh aset yang dimiliki bersama itu disewakan kepada pihak lain atau kepada nasabahnya sendiri. Nah, kalau di perbankan biasanya disewakannya kepada nasabah sendiri. Nah, kalau disewakan kepada nasabah, berarti nasabah punya 2 peran di situ. Satu sisi dia sebagai syarik. Syarik ini karena dia bersyirkah sama bank. Satu sisi dia sebagai penyewa. Gitu, sebagai penyewa barang, penyewa rumah itu. Nah, uang hasil sewa dari nasabah yang dia bertindak sebagai penyewa, itu kan nanti masuk kepada syarik nih, jadi pendapatan musyarakah. Nah, itu dibagi hasilkan antara pihak nasabah dengan pihak bank. Itu namanya pendapatan sewa dari akad syirkahnya. Nah, itu dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah tadi, misalnya 80-20, nisbahnya disepakati 80-20. Maka dibagi itu dari pendapatan sewa dibagi 80-20. Nah, dari hasil pendapatan sewa yang punya si nasabah, yang 20% itu dijadikan pembelian untuk membeli hisohnya bank yang tadi satu lembarnya harganya 1.100.000. Nah, dari hasil pendapatan itu dibeli itu ke bank. Kemudian porsinya bank berkurang 1. Nah, itu sampai nanti porsi banknya habis seluruhnya dan berpindah kepada nasabah, sehingga rumah itu yang awalnya dimiliki secara bersama dengan porsi 80-20 berkurang dan habis sampai semua 100% dimiliki oleh nasabah. Itu musyarakah mutanaqisah, di mana pembelian itu secara bertahap. Hisoh bank itu berkurang satu karena pembelian
secara bertahap oleh si nasabah. Itu musyarakah mutanaqis. Apa perlu saya jelaskan secara ulang kembali? Karena ini sama nanti dengan musyarakah muntahiyah bitamlik. Bedanya apa musyarakah muntahiyah bitamlik? Bedanya adalah kalau tadi mutanaqis berkurangnya adalah secara bertahap, satu isohnya dibeli gitu oleh nasabah. Kalau MMBT ini pembelian gitu di akhir masa syirkah. Jadi ketika mereka bersyirkah atas usaha tadi, contohnya rumah punya 80-20, bank itu 80, nasabah 20, mereka berbagi hasil terus. Jadi rumahnya tadi kan boleh disewakan baik kepada pihak luar atau ke nasabahnya sendiri. Kalau disewakan kepada nasabahnya sendiri, ya selama masa syirkah itu berarti mereka berbagi hasil dari pendapatan sewa. Nah, kemudian ketika akad syirkah itu sudah habis, jatuh tempo, baru hisohnya si bank ini dibeli seluruhnya. Tadi kalau 80 punya bank, punya nasabah 20, berarti di akhir masa syirkah itu seluruhnya 80% punya bank dibeli sekaligus di akhir masa syirkah. Tadi 80% dijual, misalnya tadi satu sahamnya kan harga dasarnya 1 juta gitu, harga hisohnya 1 juta. Terus disepakati bahwa satu saham satu hisoh itu 1.100.000. Maka kalau 80% dikalikan saja 80 berapa, berarti 8 saham dikali 1.100.000 jadi berapa? 81 jutaan gitu. Jadi 81 juta udah dibeli secara sekaligus oleh nasabah, 81 juta. Nah, selama dia berbagi hasil akad syirkah itu masih jalan, mereka berbagi hasil dari pendapatan sewa itu. Nah, ini secara bahasa kita teman-teman bisa paham bahwa akad musyarakah muntahiyah bitamlik adalah akad syirkah yang kemudian salah satu syarik mengalihkan hisohnya kepada syarik yang lain secara sekaligus. Nah, itu kuncinya. Bedanya MMBT, musyarakah muntahiyah bitamlik, dengan MMQ itu masalah peralihan kepemilikan. Kalau MMQ tadi bertahap pembeliannya, porsinya si salah satu syarik itu dibeli secara bertahap. Tapi kalau musyarakah muntahiyah bitamlik itu dibeli secara sekaligus di akhir akad syirkahnya. Makanya dari istilah bahasa al-musyarakah itu akad kerjasama, al-muntahiyah adalah diakhiri bitamlik dengan kepemilikan. Jadi kalau ini diakhiri dengan kepemilikan, maksudnya di akhir masa sewa itu ya sirkahnya itu habis gitu karena dibeli ataupun diserahkan. Jadi nanti cara peralihannya itu bisa dengan jual beli, bisa dengan hibah, atau dengan hibah wal bay, campuran daripada jual beli gitu. Nah, jadi teman-teman bisa paham ya bahwa bedanya MMQ dengan MMBT itu masalah perpindahan kepemilikannya. Kalau yang satu MMQ secara bertahap, kalau MMBT secara sekaligus. Jadi ketika akad syirkahnya habis, baru nanti ada proses peralihan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun dengan hibah, atau perpaduan antara jual beli dan hibah. Yang penting ada proses peralihan kepemilikan. Karena memang dari awal itu tujuan daripada musyarakah mutanaqis atau musyarakah muntahiyah bitamlik MMBT itu sama-sama pengen mengalihkan kepemilikan salah satu pihak gitu. Beda sama musyarakah murni. Kalau musyarakah murni ya memang nggak ada intention atau tujuan niat untuk mengalihkan membeli porsi salah satu pihak. Kalau ini memang dari awal sudah disepakati. Makanya dalam akad MMQ atau MMBT itu ada wa'ad. Wa'ad itu janji. Jadi mereka bermuadah, saling berjanji. Yang satu berjanji akan membeli, yang satu berjanji akan menjual. Nah, landasan daripada akad syirkah musyarakah muntahiyah bitamlik ini sebetulnya sama ya. Dasar hukumnya landasannya dengan MMQ dengan musyarakah itu sama. Ini ada hadis innallaha yaqulu. Jadi ini hadis kursi bahwa Allah
berfirman, ana salisu syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Jadi Allah berfirman bahwa aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat, bersyirkah selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jadi ini akad amanah. Syirkah itu akad amanah karena dituntut adanya sikap amanah oleh para pihak gitu. Karena mereka kan berbagi hasil atas aset ataupun atas usaha yang mereka jalankan. Mereka nanti akan berbagi hasil dari situ. Kalau misalnya untung ya mereka bagi, kalau rugi mereka bagi sesuai dengan porsi modal gitu kan. Itu akad syirkah. Jadi dituntut untuk saling amanah, nggak boleh berkhianat. Nah, kalau berkhianat kalau mereka khianat satu sama lain, aku keluar dari mereka, kata Allah gitu. Jadi artinya apa maksudnya Allah keluar dari mereka ya, usaha yang dijalankan secara bersama-sama itu enggak dapatkan keberkahan gitu. Yang ada rugi terus gitu, enggak berkah hartanya. Jadi sesuai dengan arti daripada berkah itu ya ziyadatul khair. Bisa jadi usahanya itu untung tapi ada aja musibahnya gitu kan. Musibahnya ada aja. Jadi nggak mendapatkan kebaikan dalam usaha yang dijalankan secara bersama. Kemudian next. Kemudian nah ini sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Bilal, ini dikutip dari kitab Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asyirah, dianya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hazihil musyarakatu masyru'atun fi syari'ah li'timadiha al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi musyarakah ini musyarakah muntahiyah bitamlik, maksudnya musyarakah ini ya dibenarkan secara syariah karena sebagaimana dibenarkannya akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, itu kita sudah pernah bahas juga. Ijarah muntahiyah bitamlik itu persis kayak musyarakah muntahiyah bitamlik. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu sewa dan diakhiri dengan kepemilikan gitu. Sama juga konsepnya. Kalau ini akadnya adalah syirkah diakhiri dengan kepemilikan gitu. Sama musyarakah muntahiyah bitamlik dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ala wa'din binal banki lishtarikihi bi an yabi'alahu hissatahu fi syarikah iza saddada lahu qimataha gitu. Jadi nanti di dalam itu berdasarkan janji dari bank pada syariknya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi tersebut. Jadi itu yang tadi Anda jelaskan, ini agak panjang. Next, Sarga. Ini nanti bisa dibaca ya. Jadi intinya akad syirkah itu akad MMBT itu akad syirkah yang diakhiri dengan peralihan kepemilikan secara sekaligus. Jadi kuncinya itu secara sekaligus ininya. Kalau mutanakiso tadi secara bertahap. Nah, kemudian ketentuan khusus para pihak wajib melaksanakan akad syirkah terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan MMQ tadi, MMBT. Harus ada akad syirkah dulu di awal itu. Syirkah berjalan sampai masa waktunya syirkah gitu, sampai habis terus berjalan. Dan seberjalannya waktu itu ada proses. Kalau yang MMQ ada proses pembelian secara bertahap sampai nanti habis berkurang. Istilahnya diminishing, jadi berkurang secara bertahap. Nah, kalau MMBT enggak, pembeliannya enggak bertahap. Mereka berbagi hasil sampai dengan waktu akad syirkah itu habis. Jadi asetnya itu dibagi diproduktifkan dengan cara disewa atau dijual belikan. Nah, kalau kepemilikan rumah di bank itu biasanya disewakan gitu. Disewakan, kemudian mereka berbagi hasil sampai akad syirkah habis, baru nanti dibeli secara sekaligus gitu.
Ini ketentuan khusus ya, bisa dibaca. Jadi harus jelas di dalam akad sirkahnya itu terkait dengan usahanya apa, nisbah bagi hasilnya berapa, ketentuan mengenai waktu dan cara melakukan bagi hasil, apakah dibagi hasilkan secara bulanan ataukah tahunan gitu. Itu kan harus dijelaskan dalam akad sirkah. Terus bagaimana misalnya dalam akad sirkah itu ada kerugian misalnya, itu harus dibagi karena akad sirkah kan. Kita udah pelajari kalau ada kerugian dalam akad sirkah itu dibagi berdasarkan porsi modal. Nah, kemudian kedua dalam hal pengalihan kepemilikan hissah dengan jual beli, pihak pertama berjanji untuk menjual secara sekaligus seluruh hissahnya dan pihak kedua berjanji untuk membeli di akhir periode akad sirkah atau pada waktu yang disepakati. Jadi pembelian secara sekaligus itu boleh di akhir masa sirkah, misalnya nanti ketika akad sirkahnya udah habis, baru dibeli secara sekaligus. Gitu. Jadi nanti bank itu dapat keuntungan, harga pokok tadi hissah sama keuntungan, atau sesuai dengan waktu yang disepakati. Misalnya kedua belah pihak nggak pengen, ya udah deh di tengah-tengah aja nih kita habisin, maksudnya bukan dihabisin, Anda beli dah seluruhnya. Nah, ketika sudah dibeli seluruh, otomatis tuh akad sirkahnya akan habis. Gitu. Kalau dibeli misalnya di tengah-tengah secara seluruhnya, berarti kan diambil alih tuh seluruh porsinya, maka nggak ada akad sirkah lagi, jadi kepemilikan penuh tuh. Jadi otomatis akad sirkah itu akan habis kalau memang pembelian hissah salah satu pihak dibeli secara sekaligus. Gitu. Jual beli sebagaimana dimaksud angka 2, nah ini di atas, dilakukan secara terpisah di akhir periode akad sirkah atau pada waktu yang disepakati. Nah itu harus disepakati, ini kita mau belinya sampai akhir atau nanti di tengah-tengah, bisa nih saya beli seluruhnya, itu disepakati. Gitu. Nah kemudian next, harga atau saman hissah dalam jual beli ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, tadi saya sudah kasih contoh bahwa proses sahamisasi itu ditentukan, sudah dibagi itu dalam bentuk saham berapa unit harus ditentukan juga harga per saham itu berapa. Kalau tadi misalnya dari 100 unit saham modalnya 80-20, berarti bank punya 80, nasabah punya 20, disepakati satu per sahamnya harganya berapa. Misalnya katakan tadi 1.100.000 per saham. Nah, itu harus disepakati berapa harganya. Jadi gampang nanti jual belinya gampang, ya udah tinggal dari hasil keuntungan yang miliknya si nasabah, nanti di akhir tinggal beli tuh semuanya sahamnya. Nah, dalam hal jual beli hissah telah dilakukan dengan sendirinya akad musyarakah muntahiyah bil tamlik berakhir. Nah, tadi kalau misalnya sudah dibeli secara seluruhnya, maka otomatis tuh akad sirkahnya berakhir karena kan nggak ada syarik lagi, cuma satu orang yang akan menjadi pihak pemilik barang itu ketika sudah dibeli secara keseluruhan. Nah, kegiatan usaha dalam akad musyarakah muntahiyah bil tamlik boleh dilakukan dengan akad ijarah, mudharabah, bai atau akad lain. Nah, itu maksudnya adalah karena ini akad syirkah gitu. Akad syirkah, aset itu dimiliki bersama, maka bisa diproduktifkan barang yang dimiliki itu, rumah katakan itu bisa dengan disewakan, bisa dengan dimudharabahkan. Misalnya kita ini lagi, kita bermudharabah sama orang. Kalau misalnya bukan rumah kan bisa dimudharabahkan gitu. Terus bisa dijual belikan atau akad lainnya. Intinya aset yang dimiliki bersama itu harus diproduktifkan. Nah, ini kemudian ketentuan musyarakah atau syirkah merujuk kepada ketentuan lain terkait dengan syirkah di dalam fatwa DSN. Next, Bilal. Nah, ini secara teknis skema, nah ini sebetulnya ada yang kurang dari tadi MMQ ataupun yang MMBT ini ada kurangnya karena objek ini yang dimiliki secara bersama, rumah ini meskipun di atas nih ada keterangan opsional bahwa barang ini boleh diijarahkan, disewakan gitu. Tetapi kalau memang disewakan berarti di sini ada satu skema yang kurang, yaitu pembagian hasil usaha dari pendapatan sewa. Jadi harusnya dibagi dulu masing-masing. Di MMQ juga harus ada nih
kalau misalnya rumah itu disewakan ya, diproduktifkan, maka ada pembagian dulu nih, pembagian hasil sewa ya. Hasil sewa dibagi pada saat ketentuan khusus itu bahwa pembagian sewa itu diatur pembagiannya mau tiap bulan kah atau apa ditentukan. Kalau misalnya memang rumahnya ini disewakan, gitu. Di MMQ gitu juga, di MMBT juga sama. Ini ada proses bagi ujroh dulu di sini dari hasil sewa kepada para pihak, pada para syarik ini. Nasabah berarti dapat 20%, bank dapat 80%. Kemudian dari 20% yang didapatkan oleh nasabah dijadikan pembelian kalau MMQ secara bertahap, tetapi misalnya dalam MMBT pembeliannya secara sekaligus nanti. Jadi pendapatan dari ujroh yang dimiliki oleh nasabah nggak langsung ditransfer untuk pembelian, enggak. Tapi dia tetap tahan untuk pembelian nanti di akhir periode akad sirkah atau sesuai dengan kesepakatan. Jadi sama konsep antara MMQ dengan akad MMBT. Nah, pertanyaannya apakah akad MMBT ini sudah ada penerapannya di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan? Belum ada. Hampir sampai saat ini itu belum ada lembaga keuangan syariah perbankan yang menerapkan akad MMBT. Karena apa? Ya ini memang akad yang baru, termasuk fatwa DSN yang keluarnya mulai belakangan gitu, dan pembelian secara sekaligus itu lebih beresiko karena si nasabah ini harus membeli barang yang dimiliki bersama secara sekaligus. Jadi kan agak berat tuh. Agak berat kalau misalnya langsung di akhir masa periode tadi misalnya porsinya si bank 80% kan. Berarti kalau misalnya rehiso 1.100.000 jadi 81 juta. Nah, 81 juta itu kan besar kalau secara sekaligus di akhir gitu. Nah, kalau misalnya bertahap pakai MMQ kan kecil tuh, karena dia bisa beli secara cicil satu porsi 1.100.000 kecil gitu. Jadi karakteristik akan MMQ itu lebih cocok cicilan pembayarannya, dan itu lebih ringan buat bank. Jadi karakteristik nasabah itu lebih cocok karena dengan cara cicil. Nah, kalau misalnya MMBT karena pembeliannya itu secara lamsam, secara sekaligus di akhir kan besar. Jadi cuma target segmentasi produk ini kalaupun dibuat oleh bank itu terhadap nasabah yang punya kemampuan pengelolaan keuangan baik. Jadi ketika dapat dana pendapatan bagi hasilnya dia nggak gunakan, dia kelola gitu. Jadi untuk pembelian nanti di akhir masa sewa. Nah kalau masa sewanya di akhir akad sirkah gitu. Nah kalau akad sirkahnya panjang maka lebih resiko lagi buat bank karena potensi dana itu yang dihasilkan nanti ketika mau beli nggak punya dana, duitnya kepake segala macam. Gitu kan. Jadi lebih beresiko buat bank. Gitu. Kalau misalnya pembelian secara sekaligus. Makanya sampai sekarang itu mungkin belum banyak bank yang menggunakan akad. Belum ada bank yang menggunakan akad MMBT. Meskipun secara fatwa itu boleh karena memang sama saja dengan akad musyarakah mutanaqisah. Bedanya kalau mutanaqisah itu tadi cicilan secara bertahap dibeli satu-satu sehingga ringan buat nasabah buat beli porsinya, dan bank juga memiliki tingkat resiko yang kecil karena bank itu nasabah bisa membeli dengan secara bertahap. Jadi potensi untuk gagal bayarnya itu ya lebih minim lah timbang MMBT. Tapi di kita maksudnya ini produk MMBT itu sudah kita jalankan di Alami Group. Kita punya peer-to-peer lending. Kita menggunakan akad MMBT sebagai piloting. Kenapa cocok di peer-to-peer lending? Karena peer-to-peer lending itu tempo pembiayaan itu cuma paling lama itu 1 tahun.
umumnya itu 6 bulan sampai 3 bulan. Dan karakteristik dari nasabah itu kan segmentasinya adalah corporate. Jadi perusahaan, atau kalau perusahaan memang dia punya cash flow yang tinggi juga, berbeda sama nasabah yang perorangan gitu. Jadi tenornya pendek itu lebih mudah lagi. 3 bulan langsung dibeli hissahnya, sahamnya seluruh dibeli gitu. Itu kira-kira. Nah, kenapa bahasa fatwa baik di musyarakah atau musyarakah mutanakisah atau musyarakah muntahiyah bitamlik ini menggunakan istilah hissah bukan saham, meskipun esensinya sama. Hissah itu ya sama seperti saham gitu, karena porsi kepemilikan sebagai tanda bukti dia memiliki bagian daripada aset syirkah itu gitu. Nah, fatwa itu nggak mau menggunakan istilah saham, tetapi menggunakan hissah, karena biar nggak tabrakan sama aturan saham, karena saham itu punya aturan tuh, punya undang-undang. Nanti ngikut ketentuan undang-undang macam-macam tuh, masalah saham harus ada ini, harus ada itu, gitu. Makanya biar nggak tabrakan, menggunakan istilahnya adalah hissah dalam akad musyarakah ini, nggak mau saham. Makanya sebetulnya boleh juga menggunakan istilah saham kan, karena kan bahasa Arab saham itu sama juga. Makanya ada istilah bai'ul musahamah ya Ustaz Bilal ya. Bukan jual beli saham juga. Tetapi nggak mau fatwa itu menggunakan istilah saham karena ada perbedaan ketentuan terkait dengan saham yang punya ketentuan sendiri dari sisi regulasinya gitu. Regulasi undang-undang. Kira-kira itu, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada cukup, udah paham semua. Jadi ini memang akad pengembangan dari akad syirkah. Bedanya tadi, kalau syirkah itu mereka berbagi hasil sampai dengan akad syirkahnya habis, dan di awal mereka memang tidak ada intention untuk membeli porsi salah satu pihak. Nah, MMBT sama MNQ ini memang di awal disepakati, saling berjanji untuk menjual dan membeli porsinya masing-masing. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, cukup kayaknya. Jam 10. Rada capek nih hari ini, luar biasa. Agak full, padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Insya Allah, Afwan ya, aku tertendang lagi nih. Ustadz, Afwan nih kalau misalnya udah ada yang nanya sama, kenapanya belum ada pertanyaan ya? Aku, belum ada. Oke, kalau gitu moderator yang nanya. Untuk mancing nih. Kalau misalnya tadi kan MMQ penerapannya biasanya diaplikasikan kepada PPR ya Ustadz, produknya PPR. Nah kalau misalnya secara berarti kalau misalnya di perbankan nih Ustadz ya, rumah tersebut milik nasabah berarti setelah di akhir ya Ustadz ya? Selama masa penyerahan hissah. Oh ya, oke. Berarti selama penyerahan, selama dia pembagian hissah itu belum menjadi hak milik nasabah ya Ustadz? Belum. Jadi selama masa syirkah itu, kalau dalam produk PPR berarti rumah itu masih dimiliki bersama. Nah, itu konsekuensinya nih, ada konsekuensinya. Karena ini akad syirkah, kemudian dalam masa syirkah itu rumah itu disewakan kepada nasabah, berarti kan ini masih milik bersama nih, milik nasabah dan milik bank gitu kan. Nah, bagaimana misalnya terjadi resiko gitu. Terjadi resiko ya prinsipnya resiko itu ditanggung bersama. Kalau misalnya ada apa-apa ya mereka menanggung secara bersama-sama. Oke. Baik, Ustadz. Nah, pertanyaan kedua, Ustadz. Kalau misalnya MMQ kan memang cocok sekali ya karakteristik akadnya untuk yang pembiayaan rumah dengan nominal kan tinggi ya. Biasanya kan pembiayaan rumah bisa ratusan juta, bahkan miliaran ya, Ustadz. Jadi dengan adanya cicilan juga
bisnis bank juga jalan gitu ya kalau secara bisnis. Nah kalau misalnya untuk MMBT kan Start, walaupun memang saat ini belum ada di perbankan, kalau MMBT kan dia langsung pembeliannya di akhir secara langsung gitu kan Start, misalnya ditunda dan di akhir gitu Start. Kira-kira untuk produk yang applicable, produk apa Ustaz? Ya tadi produk yang applicable itu buat lembaga keuangan syariah yang pembiayaannya itu tenornya nggak panjang. Kemudian segmentasinya juga segmentasi tentu nggak bisa yang personal, karena kalau personal kan agak sulit gitu secara keuangan, mungkin agak berat lah, bukannya agak berat gitu karena pembeliannya itu secara sekaligus. Misalnya rumah itu harganya MM-an, kemudian kita bermusyarakah muntahiyah bitamlik. Nasabah itu agak berat ketika pembelian barang itu, pembelian porsi itu secara sekaligus. Misalnya porsinya nasabah tadi kan 20%, bang 80%. Katakan satu rumah itu harganya 1M. Jangka waktu misalnya, ya boleh saja jangka waktu panjang. Misalnya kalau rumah kan biasanya 10 tahun. Tapi nanti berat di akhir masa 10 tahun itu, nasabah harus beli 800 juta secara sekaligus kalau misalnya hisohnya sahamnya harganya 1 juta ya. 800 juta di akhir kan berat. Beda sama MMQ. Kalau MMQ kan tadi bertahap tuh pembeliannya satu unit atau berapa unit tergantung ini ya, tergantung dari cash flow-nya nasabah itu membeli dari bagi hasil itu dapatnya berapa. Kemudian digunakan untuk membeli itu gitu kan. Kalau masalah itu mungkin bank itu agak sulit kalau menggunakan MMBT. Bukan sulit, tapi segmentasinya agak sedikit beda sama MMQ gitu. Segmentasinya sedikit dan resikonya lebih besar. Makanya kalau ngelihat daripada fatwa MMBT ini, itu pihak pengaju fatwa. Jadi fatwa itu kan dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu biasanya atas permintaan. Jadi ada skema yang sudah berjalan atau skema yang belum ada tetapi sudah dirancang, butuh fatwa, maka siapapun itu, lembaga apapun boleh mengajukan kepada DSN. Ini ada skema seperti ini, kami butuh fatwa. Ini sesuai dengan syariah atau enggak. Nanti DSN itu akan melakukan kajian, gitu. Kajian skemanya yang sesuai syariah kayak apa, hingga keluarlah produk yang namanya fatwa yang sesuai dengan syariah. Nah, kalau melihat dari fatwa MMBT ini, Musyarakah Muntahiyah Bitamlik, pengajunya itu permohonan dari Bank Indonesia. Gitu. Bank Indonesia. Jadi memang ini untuk kebutuhan yang sifatnya makro. Jadi kayaknya Bank Indonesia dalam mengeluarkan produk apa, saya juga kurang paham, yang menggunakan skema, ini sukuk, terkait dengan sukuk. Bank Indonesia di fatwa nih ada. Jadi permohonan dari Bank Indonesia terkait dengan skema sukuk Bank Indonesia. Tapi apakah bank boleh menggunakan? Prinsipnya boleh, karena kan sama dengan tadi, dengan MMQ. Kalau Bank Indonesia kan dia punya kemampuan dana gitu. Dia ketika dia menjual sukuk kepada masyarakat, nanti masyarakat kan akan beli tuh sukuk kan. Jadi masyarakat akan memiliki porsi atas sukuk yang dimiliki secara bersama-sama dengan Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia kan akan membeli secara sekaligus sukuk yang dimiliki oleh masyarakat itu di akhir masa periode syirkah. Gitu. Kira-kira itu. Oke, baik, Ustaz. Ustaz tadi Afwan di chat ternyata ada yang chat personal ke sama tapi sama jawabnya ke everyone. Dia bilang hamba Oli nanya apakah sama dengan AP financing gitu. Untuk akad ini apakah bisa diaplikasikan untuk AP financing, Ustaz? AP financing itu Biasanya hawalah enggak. ya. Kalau AP financing itu kan hutang ya. Kalau AR itu
Kalau AR itu AR piutang. bedanya. Kalau AR piutang, kalau AP itu hutang. Iya. Kalau hutang itu kan nggak bisa disirkahkan. Bagusnya Hutang itu, sebelum beli. ya kalau mau sebelum dia punya hutang, sebelum dia muncul hutang, maka kita, ini kan akadnya adalah permodalan. Jadi butuh modal, ya kita akadnya sirkah. Kalau AP kan sudah terjadi hutang piutang antara pemberi kerja dengan si apa antara payer dengan si beneficiary gitu kalau bahasa di ininya. Beda kalau misalnya AP financing itu beda. Ya, begitu hamba Allah. Anda pengen komen yang tadi sama terkait yang applicable Boleh, Ustaz. MMBT menurut Anda masih possible khususnya buat retail, orang-orang pribadi yang punya gaji tetap misalnya, itu masih applicable untuk barang-barang konsumtif. Misalnya pengen memiliki handphone yang kisaran 5 jutaan sampai 10 jutaan dengan tenor 3 bulan misalnya dengan jaminan slip gajinya misalnya, itu sangat-sangat possible masih untuk handphone kisaran 5 sampai 10 juta misalnya, ataupun laptop ataupun sepeda motor pun masih possible kayaknya untuk tenor 3 bulanan. Itu kali sama yang terpikir. Siap, Ustaz. Kalau barang-barang kecil masih memungkinkan. Kalau barang-barang besar agak resiko buat bank. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz Zul dan Ustaz Bila untuk jawabannya. Mungkin kalau nggak ada teman yang mau nanya lagi, kita tutup kali ya. Ya, Insya cukup. Allah. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih atas waktunya gitu ya, atas semangatnya dalam belajar, dan yang terpenting adalah terima kasih banyak untuk Ustaz Zul dan Ustaz Bila telah menyiapkan materi, telah meluangkan waktunya, dan telah mengajar kita dengan sangat tulus. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah balas kebaikan Ustadz semuanya, dan kita bisa bertemu di surganya kelak. Mohon maaf juga dari Salma, kayaknya hari ini Salma kurang kondusif sekali karena qadarullah alergi Salma baru banget tadi kambuh, dan sinyalnya luar biasa jelek sekali, jadi mohon dimaafkan. Kemudian kita tutup majelis ilmu ini dengan istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup boleh Ustadz Bilal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu esok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih semuanya.